Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua guys, Kakak Adi. Di sini gua udah mendatangkan bintang tamu guys yang lagi viral ini. Viral Iya, lagi FYP guys di dunia. Iya, kalau di akhirat tuh udah awarahum. Yang gitu. Kita terlalu jauh sekali kalau Oh lu? Iya, terlalu jauh berarti ya. Iya. Kira-kira ada perihal kisah menariknya nih dalam perjalanan hidup lo kira-kira? Baik. Cuman sebelum masuk situ saya ingin berterima kasih kepada Bung Adi. Ya, Bung Adi. Karena kita udah diundang ke studio. Kita ucapkan terima kasih banyak atas undangannya dan kita alhamdulillah bisa hadir di studionya Bung Adi. Ya, Kita ucapkan terima kasih banyak di sebelumnya. sama-sama guys. Mungkin untuk cerita saya kali ini saya ingin menceritakan waktu masa kecil dulu nih. Waktu masa kecil. Waktu masa kecil mungkin kisaran waktu kelas 4 SD-an. Oke. Kelas 4 SD-an. Oke. Jadi mungkin waktu itu saya emang nggak mondok, Nggak mondok. cuman sekolah. Akhirnya ya namanya santri ya kan. Santri kadang kalau ngaji itu suka cabut atau enggak suka bandel segala macem. Nah kebetulan waktu itu saya pas ngaji ada temen ngajak nih. Pas banget dulu itu santri paling seneng kalau ngaji hujan. Ngaji hujan. Kalau ngaji hujan. Kenapa? Kalau ngaji hujan pasti libur. Pasti libur. Pasti libur. Oke, orang-orang udah males lah ya. Iya, santri seneng banget tuh kalau ngaji pas hujan libur. Oke. Nah waktu itu kita punya grup nih, grup santri sama grup yang ada gurunya. Oke. Nah di grup santri nih yang ada gurunya, kita ngomong pas banget hujan, boy, lu pada ngaji nggak? Oke. Yuk ngaji. Gue libur dulu. Lu ngapa libur? Jet pribadi. Males. Akhirnya cabut lu ya? Ayo dah cabut. Akhirnya ke grup tuh, dilompat ke grup. Sini cabut, lu cabut gak? Ayo cabut. Rame-rame cabut nih, nggak ngaji. Oke, akhirnya Gitu. lo serentak nih karena Iya, hujan tuh. karena hujan. Set alasan lo bisa juga ya? Iya, karena hujan. Jadi ketika kita ketahuan nih sama orang tua, kita bisa alasan. Hujan. Libur gitu ya. Gitu, iya. Parah juga kayak. Padahal mah ngaji harusnya. Oke. Karena alasan begitu, jadi cabut. Gitu cabut rame-rame ke namanya anak muda zaman itu, kita ke tempat kayak beli es cekek segala macam, main PS. Es cekek nih, main PS. Anjir. Anak-anak dulu gitu kan, cabut main PS, beli es cekek tuh, beli es cekek. Akhirnya ngaji kan kelar kisaran sampai setengah 9. Jam setengah 9 kita sengaja nih, ini main 2 jam apa sejam. Kalau sejam kita belum pulang ngaji, main 2 jam dah nanggung. Oke. 2 jam kelar jam 9 kita pulang. Kan ditanya sama orang tua, kok tumben tong pulang agak lamaan? Iya mah tadi piket dulu, alasan begitu. Piket dulu mah ngaji tadi, kelas ngaji piket dulu. Akhirnya udah tuh nggak ketahuan. Nah kalau aneh mah emang orangnya nggak terlalu begitu sama cabut. Oke. Nah sampai suatu saat aneh sadar bahwasan oh iya aneh cabut ngapain ya kan, nggak ada bagusnya, nggak ada baiknya. Mendingan aneh ngaji istiqomah, nyari ilmu dari guru, bisa aneh terapin di luar di masyarakat. Akhirnya lepas dari itu aneh istiqomah, dan di suatu pengajian itu aneh jadi alhamdulillah mungkin berkahnya guru, aneh jadi suatu murid kebanggaannya. Satu murid kebanggaan. Iya. Oke. Alhamdulillah, bukan kita lagi ngebanggain ya, bukan kita ngebanggain, tapi dari cerita teman-teman begitu, lu mah enak jadi kesayangan guru gitu, ibaratnya anak istimewa. Oke, anak emas lah. Iya, anak emas. Oke. Karena kita ngaji istiqomah terus tekun dibanding yang lain gitu. Akhirnya selepas dari situ
kita suka diajak ngaji sama guru, kadang keluar ke takjiah atau acara Maulid Nabi atau Oke. acara Isra Mi'raj segala macem. Oke, banyak relasi lah ya di situ Iya, ya. akhirnya pas sering udah diajak keluar nih, kebetulan waktu ngaji malam-malam, kurang lebih malam Selasa atau malam Rabu saya lupa, itu ngaji rawian. Ngaji rawian karena kan saya emang ngaji istiqomah tekun. Nah yang paham itu maksudnya yang apal banget saya. Nah kebetulan emang saya juga mungkin dikasih kelebihan sama Allah, suaranya bagus ya. Oke. Kita tidak meminta, kita tidak melebihin, tapi mungkin dari Sang Maha Kuasa udah ngasih kelebihan saya, suara saya bagus nih. Akhirnya guru amanahin, Yas mimpin. Nah, akhirnya saya mimpin. Dari situ guru kaget, Yas kamu bagus suaranya ya, kamu kayaknya cocok nih kalau buat jadi vokal atau jadi yang mimpin. Aneh masih ngerendah tuh. Enggak guru, saya mah emang begini, saya belum cocok, saya mah emang udah ngaji aja sama guru, belum pantas kayak mimpin segala macem. Akhirnya lambat laut diajak tuh ke suatu pengajian. Di situ baca rawi juga setelah aneh inget waktu itu takjiah di situ kan tuan rumah mintanya ada rawiannya tuh. Ada rawiannya, habis itu saya ditunjuk sama guru. Saya emang biasa kalau santri sayangan guru bagian belakang tuh megangin sendal, bawain sendal guru. Akhirnya saya dipanggil, Yas tuh dipanggil sama guru suruh ke depan. Aneh maju ke depan. Kenapa guru? Ada apa guru? Ya saya maju ke depan. Yas mimpin. Aneh dikasih mic awalnya. Kasih mic. Kita geget juga nih. Gerah tuh langsung lo. Iya, geget juga, gerah Oke, juga. Akhirnya, ya guru. Waduh, jangan saya guru. Maksudnya masih banyak yang pantas guru, kita masih belum hafal, takutnya bingung segala takut macem. salah lah gitu ya. Akhirnya kata guru, udah nggak apa-apa, mimpin aja, salah mah belakangan. Yang penting tampil dulu nih, tampil aja dulu. Oke, lu dikasih tiket dah tuh ya. Iya, di situ di awalnya dikasih tiket untuk tampil. Akhirnya saya nggak nolak segala macam, langsung tuh. Emang awalnya saya megang geget begini, geget, ya kan? Biasa lu itu ya. Iya. Ibaratnya main pulang, main pulang baik. Ya. Akhirnya dari situ masyarakat kaget, termasuk situ ada orang tua saya yang ikut aja di situ. Ada yang ikut. Akhirnya lambat laut warga sekitar ngomong ke orang tua sekaligus tetangga, anak lu bagus ya suaranya, cakep, udah bisa mimpin, anak lu suara bagus. Ngomong ke aneh orang tua, Yas tadi tetangga bilang tuh pada katanya kamu udah bagus suaranya, udah bisa mimpin segala macem, udah terusin aja Yas, yang penting ngajinya yang bagus, jangan macem-macem. Ntar kalau ada pengajian apa lagi atau pengajian rawi nih ya kan, kamu mimpin lagi ya, nggak apa-apa. Iya pak, karena memang orang tua yang ngomong itu bapak. Kira-kira. Nah suatu momen guru ngaji ngajakin, Yes kamu kayaknya kalau terjun di dunia hadroh kayaknya bagus nih. Iya. Padahal dunia hadroh sama dunia rawi kan beda. Oke. Kalau dunia hadroh itu kan lebih pokoknya itu sendiri ya. Kalau rawi kan lingkupnya rame ya kan. Akhirnya saya diajak sama guru untuk latihan hadroh. Oke, latihan hadroh. Awalnya saya cuma nonton. Terus guru bilang, Yas sini pindah vokal. Jangan guru, kita mah di belakang aja. Saya mau nonton aja, saya belum bisa. Nggak apa-apa, sini belajar dulu, jangan takut. Semua juga sama kok. Awalnya belum bisa belajar, makanya biar bisa. Akhirnya saya belajar pelan-pelan sampai dapet tuh momennya. Udah pada bisa semua, udah nyatu sama sholawat hadroh. Dapet nih momentum panggilan keluar, masih di lingkup wilayah situ juga. Akhirnya pas keluar di acara selamatan rumah kalau nggak salah ya, selamatan rumah. Oke. Dia baru bangun rumah pengen selamatan tuh.
akhirnya pengen ngadain handro. Akhirnya Dapat lalu job di nih. situ iya kita dapet job pas banget ya kan, vokal utamanya sakit. Di situ vokal utamanya sakit. Lu Nah. backup lah. Nah awalnya saya lagi di rumah nih, nggak dihubungin. Saya lagi di rumah, suatu ketika guru saya nelpon. Karena kan kalau udah guru yang nelpon, kita samina wa ta'na ya. Oke. Kita dengar, kita jalankan, kita angkat. Ya guru baik, ada apa? Antum lagi di mana ya? Saya lagi di rumah guru. Sini ya ngaji. Si vokal utamanya sakit, bantuin ya vokalin. Siap guru, OTW. Namanya guru yang udah ngomong begitu, jadi kita OTW langsung langsung laksanakan OTW. Pas kita datang jamaahnya rame. Banyak. Iya. Nah, kita langsung berpikir kemarin, waduh kemarin gue geget nih megang mic. Iya, kali sekarang nih Iya. rame. Gobios gua. Nah kita udah berpikir nih, apa gue pulang lagi ya? Udah gitu. Apa gue pulang lagi nih pas banget. Karena dulu kan belum bisa naik motor, naik sepeda. Apa gue pulang lagi nih? Cuman hati, kalau gue nggak belajar dari sini, kapan gue mau Mau mulainya lagi. Iya, mau naikin tingkatnya lagi. Akhirnya saya beraniin diri, saya masuk situ, langsung vokal. Nah dari situ akhirnya banyak tuh tawaran-tawaran yang ngajakin main handro bareng, latihan handro bareng. Akhirnya saya ngikut. Akhirnya pas udah terkenal nih, alhamdulillah ya kan. Pertama terkenal dulu di lingkungan, habis itu di daerah terkenal. Suatu ketika saya pernah dipanggil sama Bu Robi. Jadi guru itu yang ngajarin saya alif bata. Nah kalau Bu Robi ini yang maksudnya ibarat kata yang selalu tepat curhat saya, nasihat segala macam. Bu Robi saya nelpon, Yas antum lagi di mana? Sini Yas, ngaji di Ane lupa nama kampungnya, pokoknya di suatu kampung pas banget Ane mau berangkat ngaji. Tanya nama bapak, Yas kamu mau kemana? Mau ngaji? Iya, ayo bapak juga mau ngaji. Di mana? Di tempat itu. Oh iya, aku juga disuruh sama Bu Robi tuh sono. Pas banget nih, Ane datang bapak. Karena bapak itu kan orang kenal juga sama yang punya acara. Akhirnya bapak langsung naik panggung. Karena bapak naik panggung, saya sih nggak naik panggung. Pengen kelihatan juga nih sama orang. Saya naik panggung, pas banget Bu Robi manggil. Lagi di panggung nih, panggung megah ya kan. Panggung megah rame, Bu Robi panggil. Ini kan di belakang tuh, di belakang. Akhirnya ya sini ya dipanggil. Dikasih mic lagi. Baik. Nah kalau sebelumnya kan di acara kayak selamatan atau di acara ya di tajiah sama warga. Nah kalau ini di panggung yang jamaahnya banyak. Lebih banyak lagi. Tapi itu. ada nggak sih nervous panggung gitu? Apa itu? Di awalnya maksudnya grogi lah gitu. Demam panggung. Kalau gitu. untuk pertama dan kedua masih oke. Kalau untuk ketiga keempatnya udah terbiasa. Ya, itu udah terbiasa. Nah lanjut pas Habib Ilmu Robi ini, Ilmu Seorang Habib juga. Akhirnya Ilmu Robi Ana itu manggil, ya sini As. Disuruh ke situ, Ane ngikutin. Sini As, kenapa? Kasih mic. Dia situ As, ente vokalin sih sampai vokal. Siap, ini vokalin. Terus vokalnya bilang, Bang bisa salawatan ini gak Bang? Ane kan emang masih baru kan ya? Iya masih baru. Masih belum paham banget sama salawat yang lagi viral ya kan saat itu. Ane bilang, Bang saya gak bisa salawatan, saya ngikutin aja. Jangan saya suruh mulai salawatan, saya ngikut aja nih. Kira yaudah ya. Kira saya ngikut. Terus abis itu kan ada evaluasi, habis acara tuh evaluasi sama Bu Robi juga situ. Ane dikenalin sama Bu Robi. Nih murid Ane, dia baru terjun di dunia handro, di dunia sholawat. Kalau bisa ajak nih ya kan. Dapat lagi tuh lu promote lagi kan. Iya dapat lagi. Padahal anehnya
bukan aneh yang promosiin, tapi Dipromot ya kan. dia dipromot. Akhirnya jadilah lu suatu viral nih sampai ke titik saat ini. Iya. Nah Gitu terus berarti. sampai di saat itu aneh ngomong, enggak saya mah emang belum bisa apa-apa, saya mah minta dukungan aja, supportnya biar bisa kayak abang-abang semua. Nah di situ kan posisinya saya udah mau lulus SD, nah sedangkan yang Manado itu udah pada kerja semua, Oke. udah pada kerja semua. Saya berkata paling bocah dah, Heeh. kata saat itu harusnya bocah main ya kan, pada main game segala macam, tapi alhamdulillahnya saya terjun di dunia itu. Akhirnya dari situ saya terkenal, maksudnya udah bisa dipanggil kemana-mana nih. Nah sebenarnya kalau untuk geget segala macam sampai saat ini sih masih geget, Masih ada lah rasa masih itu ya? ada. Pertama kalau di acara pagi Acara pagi. Emang kalau pagi sama malam beda nih? beda banget. Beda banget. Jadi kan kalau acara pagi, acara jam 7 jam 8, kita baru bangun nih. Oh baru bangun. Kita baru bangun, suara masih berat banget. Iyalah, belum latihan lah ibaratnya gitu Iya. kan. Belum pemanasan lah. Heeh. Akhirnya kalau acara pagi itu kan suara berat, terus akhirnya beda dah sama acara sore atau malam. Kadang tuh suara serak, bahkan bisa kecekek Kecekek. kalau nggak kuat. Kalau nggak kuat. Bisa kecekek akhirnya. Nah di situ kadang saya kalau acara pagi itu saya suka minta backing vokal, udah lu aja yang jadi vokal utamanya, gue backing aja, gue kuat soalnya. Oh request. Iya request. Oke. Jujur aja langsung dah ya kan, request. Oke. Nah pas di situ akhirnya untungnya dia mau, karena kalau kita paksain juga Ani takut juga. Ya, takut juga lah ya salah. Iya Ya. takut salah. Nah makanya kalau untuk geget itu Ani masih ada juga sekarang kalau acara pagi. Nah kalau acara malam atau siang itu kita kadang kan kalau namanya orang bangun tidur karena untuk ngomong aja jarang ya kan. Iya. Nah kalau acara malam atau siang kadang kan kita suka ngobrol. Iya ngobrol Udah dulu balik lah. kota udah sering ngomong, udah terbiasa ngomong. Jadi suara tuh udah enak lah, ada plong lah ya. Iya udah plong. Nah kalau baru bangun tuh berat banget, kaget ya kan. Banget. Kita mau cancel juga sayang sayang ya Iya. kan. Job nih ya kan. Iya. Akhirnya yaudah mau nggak mau kita terima. Cuman untuk saat ini alhamdulillah saya udah alang-iling ke Jabodetabek khususnya. Jabodetabek lah ya. Alhamdulillah udah Itu ke berkah Jabodetabek. guru lah berarti ya. Berkahnya guru. Berkah Dari guru. saya dulunya bandel, terus akhirnya Dari lu bolos tadi lu bilang kan. iya. Lu apa? Lu nggak ngaji lu Iya, ya. alasan kan? hujan. Alasan hujan. Iya. Dari situ saya kira dulunya bandel, bolos, nggak ngaji, sampai bohong ke orang tua, Orang tua, piket, iya. ya kan. Akhirnya bisa istiqomah ngaji berkat guru, wasilahnya guru. Terus akhirnya dibawa ke sono kemari buat vokal, akhirnya terkenal namanya. Wah, pokoknya saya nggak bisa ngomong apa-apa kepada guru, intinya banyak terima kasih. Banyak terima kasih. Berkahnya guru di situ. Makanya kalau kita ingin ambil berkah dari guru, jangan segan-segan, jangan setengah-setengah, langsung aja semuanya. Langsung aja ambil semua lah ya. Langsung aja ambil semuanya. Pokoknya kalau guru udah perintah nih, kita langsung sami'na wa ta'ana, kita dengar, kita jalan. Oke mantep banget. Gitu. Tapi emang luar biasa ya untuk perjalanannya ya, dari wasilah guru sampai ke titik yang ibaratnya nggak dikenal masyarakat sampai dikenal semua kalangan lah ibaratnya gitu ya. Tapi nyaman nggak sih di posisi saat ini? Untuk di posisi saat ini sebenarnya ada nggak nyaman sama nyamannya. Oh begitu. Iya. Tapi bukannya lebih enak lagi kan kalau misalkan jadi kan vokalis kan jatuhnya ya, vokalis kan. Kalau misalkan dari tadi saya tanggap nih, maksudnya saya lihat lah gitu ya, saya dengarkan. Bosnya kan vokalis hadroh berarti ya, ngambilnya setiap dapat panggung ini kan, dapat job jadi backing vokal lah inilah gitu kan, vokal 1, vokal 2 gitu. Tapi di situ nyaman. Ada nyamannya, ada enggaknya. Ada nyaman ada enggaknya. Tapi harusnya kan nyaman itu, karena kan vokal kan yang namanya vokalis itu pasti dilihat banget dong gitu kan, mata semua nih monetis ya, itu semua ke situ semua gitu loh. Nah sebenarnya yang bikin nyamannya saya itu pertama
alhamdulillah dengan saya terkenal ini duit ada aja gitu ngalir. Oke, rezeki lu Rezeki berarti ya. alhamdulillah ada aja. Terus duit udah ibarat kata udah nggak minta kayak dulu lagi, nggak minta banyak ya Oke. kan. Alhamdulillah kita masih bisa nabung sendiri, duit hasil sendiri, bisa nabung sendiri. Terus juga jajan bisa kita beli apa aja dah. Kan kalau dulu kan ibarat kata aku masih bocah kudu nabung dulu nih. Baru bisa beli jajan enak. Alhamdulillah sekarang bisa beli apa aja. Nah kalau di sisi nggak nyamannya itu saya kadang dicemoohin sama orang. Cuma ini gimana itu? Kayak Biasanya misalkan- emang netizen tuh, mulut netizen tuh banyak loh. Mulut netizen sangat pedas. Sangat pedas di situ yang bikin saya ini orang maunya apa sih sebenarnya? Iya benar gitu ya. Iya kan yang bikin Kayaknya saya salah mulu gua gitu ya. iya jadi kata lu mau gue kayak gimana? Iya gitu. Apa gua harus ikutin lo gitu. Itu dia kan emang lahir dari emang gue lahir dari lu. Iya. Kan tuh gitu bahasa kasarnya. Yang bikin saya nggak nyaman itu kadang banyak yang bilang wah lu mentang-mentang udah vokal sombong lu ya, wah lu Oke. mentang-mentang udah vokal nggak mau apa nongkrong lagi. Jadi sebenarnya tuh semenjak saya udah kemana-mana nih ke vokal segala macem, saya udah ngurang-ngurangin nih untuk kayak dunia-dunia nggak baik ya kan. Untuk ngumpul-ngumpul saya sudah jarang. Nah di situ teman-teman pada ngomong tuh sombong lu ya, mentang-mentang udah terkenal ya kan, udah viral segala macem, nggak mau nongkrong lagi, Oke, oke. nggak mau ini lagi. Bisa kira semenjak ngaji lagi kemarin berkata ini si artis ini ya, Ketemu lagi lah lu ya iya kan. ini si artis ya, enak lu mah cair Gitu, gitu. sih. Enak lu mah Cair mulu ya. iya enak lu mah cair, bisa kali kita beli rokok nih. Kata dia begitu. Iya bisa kali kita beli rokok gitu. Padahal mah iya kan kalau udah nggak tahu mah Iya. gitu. Itu yang bikin saya nggak nyaman Itu sih. yang bikin gak nyaman tuh. Berarti itu buat para netizennya si Ayas, kalau bisa lu jangan kayak gitu lu kampret lu kata dia lu beneran. Jangan kayak gitu coy, karena lu bikin dia gak nyaman ya kan. Gak boleh lu kayak gitu. Ya, mungkin dari pengalaman saya seperti itu Bung Oke, Ade. mantap sekali. Tapi ada nggak sih buat pesan-pesan buat temen-temen nih? Kalau tadi kan buat netizen tuh, buat pesan-pesan sejawat atau teman-teman yang lainnya nih gitu kan, yang untuk vokal ya kan. Ada nggak sih untuk pelatihan khusus atau misalkan ya biar bikin suara tuh enak gitu kan? Ada nggak sih cara-caranya? Kasih pesan dan pesan buat temen-temen juga yang sejawat vokal. Untuk yang pertama tadi kata Bung Ade, cara biar enak vokal. Enak vokal. Yang pertama itu bukan saya so tahu ya, bukan saya so bisa so paham, tapi yang biasa saya amalin, yang bisa saya kerjain itu pertama kurang-kurangin makan makanan minyak. Makan berminyak, oke. Karena ngaruh banget sama Ngaruh suara. Ya kurang-kurangin makan berminyak. Terus yang kedua itu banyak minum air putih. Banyak minum air Itu putih. terpenting banget. Banyak minum air putih. Nah, yang paling terpenting ini banyakin latihan. Latihan. Jadi Latihan buat itu- ngelatih lah ya. Iya, buat ngelatih suara, intonasi nadanya, naik turunnya itu harus dilatih. Karena mau sejago-jagonya orang, sebisa-bisanya orang, kalau dia jarang latihan, itu pasti bakal canggung juga nanti kalau ditampil. Oke, ada aja pasti ya yang bagian yang nggak pas-pasnya Iya, ya. bagian yang gak pas, yang gak cocok pasti ada. Itu yang saya paham. Dan pesan-pesanan nih Oke. untuk para vokal atau buat yang ingin baru terjun di Baru dunia terjun vokal ya, kan. dunia vokal nih yang sekarang nih brand kita ini kan memang udah viral ya. Wajib tuh lu pada dengerin nih. Untuk pesan-pesanan nih buat abang-abang semua, buat Atau para adik-adik ya. adik-adik semua, buat akhi, Ya, buat akhi semua, jangan takut untuk terjun di hobi kalian. Jangan takut untuk berani beda dari yang lain. Oke. Kita harus berani beda dari yang lain. Apapun yang kita suka, kita kerjain selagi baik, selagi bagus, dan kita tinggalkan apapun itu yang tidak bagus. Itu mungkin. Oke, lu ambil tuh ya yang baiknya, buang yang buruk ya guys. Mantep banget. Thank you banyak Bung Ayas. Berkah selalu. Oke guys, langsung aja kita next buat berikutnya ya.
Lo tungguin aja part season gua nanti ya guys ya. Oke, gua akhiri kesini. Sana. Oke ya, bye bye.